Halo, assalamualaikum lur, berjumpa lagi dengan saya Mas Pin. Kali ini saya berada di Boyolali lur, yaitu jalan di antara Simo dan Klego. Nah, ini kita berada di Goa Jepang, yang tepatnya di Gunung Madu lur. Nah, ini Goa Jepang ini menurut cerita ya lur ya, ini didirikan oleh orang-orang lokal sini. Ini itu guanya di depan lur. Kita akan mencoba masuk di depan ya lur ya, sambil kita telisik sedikit-sedikit kayak gitu. Assalamualaikum. 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 Dengan lebar berkisar 4 meter dan tinggi mencapai 3 meter, Gua Jepang yang letaknya persis di samping kiri Jalan Raya Simo Klego ini rata-rata memiliki kedalaman sekitar 20 meter. Jadi ada 12 gua yang seperti ini, satu sama lain berjarak kurang lebih 100 meter. Penasaran dengan gua-gua tersebut, akhirnya saya berupaya merunut keberadaannya. Ternyata kendati disebut sebagai gua Jepang, namun pembuatnya bukanlah orang dari negeri matahari terbit tersebut. Sebaliknya, 5 gua ini dibuat oleh kaum pribumi zaman kependudukan Jepang. Sedangkan fungsinya selain untuk bersembunyi rakyat, juga digunakan oleh para pejuang siasat. Mengutip dari Kompasiana, kepastian bahwa gua-gua tersebut dibuat oleh kaum pribumi ini ditegaskan oleh Rusno, seorang kakek berusia 80 tahun dari desa Tanjung Klego, Kabupaten Boyolali, yang rumahnya berjarak hanya sekitar 1 km dari lokasi. Jadi begitu Jepang memasuki kawasan Klego, militer mengarahkan rakyat untuk membuka lahan untuk ditanami tebu. Kerja paksa tersebut sangat sulit dihindari karena Jepang juga mendirikan barak militer di dekat perkebunan. Ulah keji itu akhirnya menimbulkan fobia akut terhadap diri masyarakat, sebab banyak rumah yang dihancurkan demi kepentingan penjajahan. Memasuki tahun 1943, kata Rusno, para pejuang bersama rakyat akhirnya memutar akal agar perlawanan tetap berlanjut. Namun warga juga merasa aman. Beberapa tokoh masyarakat yang melakukan analisa dan evaluasi akhirnya memilih Bukit Gunung Madu sebagai tempat persembunyian yang aman. Kebetulan saat itu belum jadi jalan raya, masih berupa jalanan tanah liat, serta di samping kirinya adalah jurang yang dalam. Jadi untuk ukuran gua itu, apa yang dilakukan mereka merupakan pekerjaan yang luar biasa. Pasalnya semua dikerjakan sembari bergerilya. Kalau kepergok militer Jepang ya alamat nyawa akan melayang. Kendati tanpa ventilasi apapun, namun karena kondisi ketakutan yang sangat mencekam, maka setiap hari ada 5 gua yang dimanfaatkan untuk bersembunyi. Satu gua minimal dijejali 50 orang untuk mengelabui Jepang. Mulut gua sengaja ditutupi dedaunan, tutur Rusno. Posisi yang berada di sebelah jurang rupanya sangat menguntungkan untuk rakyat dan pejuang. Meski kondisinya sangat teramat sangat memprihatinkan, tanpa bekal makanan yang cukup plus penerangan, namun mereka merasa aman. Terbukti hingga Jepang meninggalkan negara ini, belum pernah ada sama sekali warga yang tertangkap ketika memasuki gua. Begitupun dengan para pejuang. Dalam menyusun siasat perang, mereka memilih menggelar rapat di dalam gua. Setelah perencanaan matang, barulah mereka keluar untuk melanjutkan gerilya. Rutinitas tersebut berjalan bertahun-tahun hingga Jepang mengalami kekalahan dan dipaksa pulang ke negerinya. Setelah Jepang pergi, gua-gua itu terbengkalai, keluh Rusno. Apa yang disampaikan oleh Rusno dibenarkan oleh seorang warga desa Tanjung lainnya. Menurutnya dari 12 gua yang ada sekarang hanya tersisa 5 gua karena yang lainnya mengalami runtuh. Terlepas dari sejarah dan mengulik tentang sisi gaib,
Ada seseorang di YouTube yang berkata, menurut dari kesaksian warga di daerah Gunung Madu ini, tepatnya di antara gua-gua terdapat sosok jin yang berwujud naga besar yang sering melintang di jalan raya. Saya mencoba membuktikan itu untuk mencegah warga agar tidak takut melewati jalan di dekat gua ini. Setelah menyusuri gua, saya tidak menemukan penampakan yang dimaksud. Di dalam dan sekitar gua hanya tertangkap cahaya putih, entah itu serangga atau bukan, serta suara noise atau gangguan frekuensi suara yang mengganggu di telinga. Mungkin saja itu hanya frekuensi rendah seperti ultrasonik yang dikeluarkan oleh kelelawar di dalam gua. Yang biasanya kelelawar itu mengeluarkan ultrasonik untuk mendeteksi benda di sekitarnya. Selain itu, saya tidak menemukan hal-hal aneh. Ya, mungkin saja itu hanya mitos yang beredar saja. Dan menurut opini saya sendiri, mereka bangsa jin menurut Al-Quran memang sebegitu banyaknya. Pastilah ada beberapa yang tinggal di sini, dan hanya saja saya tidak bisa melihatnya. Dan mereka tidak pula mengganggu kita, jadi tidak perlu kita untuk mengusik keberadaannya. Nah, mungkin hanya sekian informasi yang bisa saya berikan ya lur ya. Mungkin kalau ada kesalahan lur dari informasi atau berita yang saya sampaikan, mungkin bisa langsung di komen aja ya lur ya, untuk meluruskan cerita-cerita yang beredar kayak gitu. Ya udah dulu ya lur ya, saya tutup sampai di sini dulu ya lur ya. Assalamualaikum.